Assalamualaikum, yo balik lagi bareng gua Alif Tombol Power. Kalau kita dengar kata Apple atau iPhone, yang muncul pertama kali di pikiran kita pasti HP mewah harga mahal. Dan emang bener sih, iPhone tuh harganya emang bisa bikin dompet para karyawan gaji UMR meriang keringet dingin. Nah, tapi nih ya, kalau udah bulan Agustus gini tuh iPhone udah pada turun harga banyak der. Karena kita tahu sendiri kan, Apple tuh pasti ngerilis seri baru setiap di pertengahan bulan September. Makanya jangan heran kalau ketujuh iPhone yang ada di video kali ini harganya udah pada merosot lumayan jauh. Malah ada yang harganya sampai hilang 7 jutaan lebih tuh. Tapi sebelumnya gue mau disclaimer dulu, untuk semua link pembelian di video ini tuh link Shopee Mall ya. Kenapa? Karena gue kagak berani ngasih lu pada link iPhone yang bukan link Shopee Mall. Takutnya tuh kalau gue kasih link HP yang murah-murah alias dari link tengkulak, itu bukan barang ori ya yang resmi kedaftar di Kemenperin. Nah, kalau di Shopee Mall mah udah terjamin, terbukti 100% ori, emailnya aman dan pengirimannya juga aman. Oke, lanjut ya. Sikat nih, 7 iPhone turun harga terparah di Agustus 2025 versi Tombol Power. Kalau lu punya duit 7 jutaan kagak kepake, mendingan lu tuker sama iPhone 13 nih der. iPhone 13 ini walaupun rilisnya 4 tahun lalu, tapi speknya masih sangar banget sampai sekarang dan bahkan sampai beberapa tahun ke depan karena update iOS-nya itu panjang. iPhone 13 ini pakai chipset Unisoc, maaf salah, sampai kaget gua. Wah, kaget. Kaget. iPhone 13 ini pakai chipset Apple A15 Bionic 5 nanometer yang selain kenceng dia juga bisa bikin baterainya jadi awet der. Soal kamera juga udah cakep bener dan stabil. Hasil fotonya juga tajam banget, mau lu pakai foto siang-siang atau malam sekalipun. Walaupun cuma resolusinya ini 12 megapiksel doang ya. Hasil videonya juga kagak gempak der. Lu lihat aja noh, bisa banget dah lu pakai buat bikin video estetik. Untuk harga kalau pas rilis yang 128GB ada di angka 15 juta kurang 1000. Sekarang di akun Shopee gua mah 7,8 jutaan doang der. Kagak tahu dah kalau di akun Shopee lu, karena tergantung voucher ya. Link pembeliannya ada di deskripsi tuh. Dan berikut spek singkat, kelebihan kekurangan dan kelebihan lagi. Udahlah itu. Kalau misalnya lu ngerasa kurang ganteng, kurang cantik, kurang keren, lu beli iPhone 14 ini aja. Dijamin lu keluar rumah pakai kolor sama singlet doang, tapi di tangan lu ada iPhone 14 mah keren aja dah bawaannya. iPhone 14 ini desainnya sih emang masih mirip-mirip ya kayak iPhone 13. Kayak konsep kameranya yang sama-sama menyilang diagonal. Konfigurasinya juga sama ya, masih 12 megapiksel. Untuk hasil kameranya menurut gua ada poin plus sedikit sih dari iPhone 13 tadi. Walaupun resolusinya sama, tapi di iPhone 14 ini hasil fotonya lebih tajam yang otomatis lebih enak juga. Kalau lu mau edit-edit kasih filter, dia kagak bakalan gampang pecah dah pokoknya. Hasil videonya juga lebih enak dilihat nih der. OIS-nya tuh bikin hasil video lu kelihatan profesional banget. Yang kurang tapi dari iPhone 14 ini tuh chipsetnya kagak dapat upgrade dari seri iPhone 13 ya der. Masih nyangkut di A15 Bionic Buy dah bocahnya. Nah, yang dapat upgrade justru di kapasitas RAM-nya yang kalau di iPhone 13 cuma 4GB, di iPhone 14 ini sekarang jadi 6GB. Makanya jangan heran kalau skor Antutu iPhone 14 ini lebih tinggi dari iPhone 13. Soal harga, kalau September 2022 lalu yang 128GB ada di angka 16 juta kurang 1000, sekarang udah turun jauh jadi 9,2 jutaan aja di akun Shopee gua. Harganya bisa beda sama akun Shopee lu ya der, karena tergantung voucher. Yang jelas link tokonya aman karena ini Shopee Mall. Untuk linknya biasa ya, ada di deskripsi. Buat lu yang dari dulu udah nabung buat beli motor nih, mendingan lu beliin iPhone 15 ini aja der. Karena iPhone 15 kan bisa WA, foto-foto, sampai main game. Lah coba kalau lu beli motor, mana ada motor yang bisa push ring Mobile Legends? Gak apa-apa lu kalau mau jalan sama cewek lu ya jalan kaki aja, lebih sehat juga ya kan?
Nah, untuk harga iPhone 15 ini juga udah turun drastis. Kalau pas rilis ada di angka 16.499 juta. Sekarang lu cukup keluarin duit 999.000 aja nambah dikit buat beli iPhone 15 yang 128GB. Lah iya, nambahnya 10 juta. Link toko Shopee Mall yang jual iPhone 15 garansi resmi ini ada di deskripsi ya, Der. Anyway, iPhone 15 ini udah serba mewah desainnya, Der. Kalau di seri sebelumnya kan yang mewah cuma di konsep kamera nyilangnya doang tuh. Nah, di iPhone 15 ini lu bakal dapetin konsep layar Dynamic Island yang keren banget kayak iPhone 14 Pro atau Pro Max. Kalau untuk resolusi layarnya mah masih sama ya, Der. Yang beda puncak brightness layar iPhone 15 ini bisa sampai 2000 nits, yang artinya visual di layar bakal tetap jelas walaupun lu mainin di tempat yang silau. iPhone 15 ini worth it banget, Der, kalau kita bandingin sama seri sebelumnya, karena chipsetnya udah dapet upgrade jadi A16 Bionic yang 17% lebih ngebut dari A15 Bionic, yang hasilnya selain jadi lebih kenceng, baterai iPhone 15 ini juga jadi lebih awet. Upgrade paling gila sih ada di bagian kameranya yang sekarang jadi 48 megapiksel. Bening banget noh, lu lihat aja deh fotonya. Videonya juga wah eksklusif super bombastis, bening, stabil. Gue mau cerita dikit nih, Der. Jadi gue tuh kalau beli iPhone, gue nggak mentingin baterai sama sekali ya, alias gue cuma mentingin kamera sama performa aja. Jadi soal baterai gue pasrah aja gitu, Der. Nah, di seri iPhone 15 Plus ini bisa ngasih lu lebih-lebih hampir di segala sektor. Jadi iPhone 15 Plus ini baterai 4383 mAh-nya awet banget dan termasuk jumbo ya baterainya untuk seekor iPhone. Emang sih kalau bagi kita yang biasa pakai Android kapasitas segini tuh masih kecil, tapi nyatanya gua udah pakai iPhone 14 Pro Max yang kapasitas baterainya kurang lebih sama kayak iPhone 15 Plus ini. Dalam sehari gue paling ngecas sekali doang, dan kadang ngecasnya tuh hari besoknya alias tahan seharian lebih. Beda sama ROG Phone 7 gua yang baterainya 6000 mAh tapi dalam sehari gua bisa ngecas 2 kali. Ini gua sama-sama pemakaian normal ya, kayak gaming cuma main Brawl 2 kali di Mobile Legenda dan sisanya gua sosmedan. Kesimpulannya, chipset A16 Bionic punya iPhone 15 Plus ini tuh emang bagus banget dan punya efisiensi daya baterai yang bagus, Der. Kalau soal kamera sama layar mah kagak usah diraguin lagi dah. Bening banget. Pori-pori nyamuk juga kelihatan tuh. Untuk harganya juga udah makin murah nih. Kalau pas rilis yang 128GB ada di angka 18.499 juta. Sekarang lu bisa gondol cuma dengan 12,2 jutaan aja di Shopee Mall yang link pembeliannya ada di deskripsi ya, Der. Kalau dulu lu ngidam iPhone XR, sekarang Apple udah ngeluarin versi yang mirip nih feel-nya, tapi lebih mewah dan canggih ya. Ini dia si iPhone 16i. iPhone 16i ini kalau kata gua teh jadi seri iPhone 16 yang paling masuk akal harganya. Ya walaupun sama sekali kagak bisa kita bilang murah gitu, karena pas kemarin aja pas rilis ada di angka 12.499 juta buat yang 128GB dan 15 juta kurang 1000 buat yang 256GB. Tapi untungnya sekarang harga iPhone 16i ini udah turun, Der. Jadi yang 128GB sekarang tuh cuma 11,2 jutaan dan yang 256GB jadi 13,7 jutaan aja di Shopee Mall yang link tokonya udah gua selipin di deskripsi. Walaupun iPhone 16i ini jadi seri iPhone 16 yang paling murah, tapi dia tetap pakai chipset super kenceng Apple A18 yang punya fabrikasi 3 nanometer. Kagak ada ngelek-ngeleknya pisan dah buat tugas berat, gua jamin. RAM-nya juga udah gede nih, kayak Android. Kapasitasnya 8GB bertipe LPDDR5 yang artinya iPhone 16i ini lebih cepet responsif dan lebih hemat daya juga. Ngomongin daya, baterai iPhone 16i ini gede ya, Der, 4000 mAh. Cuma sayangnya waktu ngecasnya masih rada lama ya menurut gua. Nah, biar kata kameranya single fighter 48 megapiksel, tapi dia bisa ngasih hasil foto yang keren di segala kondisi pencahayaan. Lu lihat aja noh. Hasil videonya juga kagak gempa acan-acan ya, karena udah ada OIS-nya.
Oke, kita lanjut ke iPhone 16 nih Der. Yang gua suka dari iPhone 16 ini tuh layarnya gonjreng banget, mantep, dan udah support Dolby Vision juga. Jadi cocok buat kita yang hobi nonton Netflix sampai lupa sholat. Astagfirullahaladzim, lupa sholat. Dan ngomongin performa udah jelas, dia pakai chipset Apple A18 3 nanometer yang kenceng banget Der. Jadi mau lu ajak gaming berat, edit video, sampai buka undangan digital dari mantan pacar. Ini termasuk tugas berat juga ya, buka undangan digital dari mantan pacar. iPhone 16 ini bisa jadi andalan banget. Harga awalnya sih emang bikin pengen miara tuyul ya. Pas launching tuh yang 128GB ada di angka 15 juta kurang 1000, tapi sekarang harganya udah mulai manusiawi. Turun ke 13 jutaan aja tuh di Shopee Mall. Linknya gue taruh di deskripsi ya, tinggal klik aja. Kamera iPhone 16 ini pakai dual setup 48MP plus 12MP sebagai ultrawide. Ini udah cocok banget buat lu yang hobi jepret-jepret. Malahan nih, kalau lu jago ngedit, hasil fotonya itu bisa dikira dari kamera profesional Der. Ngomongin baterai, kapasitasnya itu 3561 mAh. Emang lebih kecil dari 16i tadi ya, yang 4000 mAh. Tapi tetap irit, tenang aja, karena chipset Apple A18-nya itu punya efisiensi daya yang gokil abis. Sayangnya kecepatan ngecasnya masih kurang tapi apalagi lu cas sambil lu mainin, mungkinan lama aja dah tuh penuhnya. Tapi buat lu yang pengen iPhone terbaru dengan feel mewah, kamera fleksibel dan performa ngebut tapi kagak seharga Pro, iPhone 16 ini pilihan yang rasional banget menurut gua. Kalau menurut lu gimana? Komen dah tuh di kolom. Terakhir gue masukin iPhone yang ada bau-bau sultannya nih, iPhone 16 Pro. Ini iPhone walaupun baru rilis kemarin tapi harganya udah turun Der, karena emang udah dikit lagi mau September juga ya kan, yang artinya Apple mau rilis iPhone seri 17. Jadi pas April kemarin iPhone 16 Pro ini yang 128GB harganya ada di angka 18,499 juta. Sekarang udah turun jadi 18 juta kurang 1000 ya di Shopee Mall. Kalau lu minat, linknya ada di deskripsi Der. Lumayan lah tuh turunnya gope, bisa lu pakai buat beli casan, casing, atau anti gores. Lu tahu sendiri ya kan, casan iPhone itu gope bae dah, casingnya juga gope bae, padahal cuma casing bening. iPhone 16 Pro ini chipsetnya beda ya sama iPhone 16 reguler tadi. Ya masih sama A18 juga sih, tapi bedanya yang ini ada Pro-nya, alias A18 Pro yang punya peningkatan 20% di bagian CPU dan GPU-nya, yang artinya lebih nyaman lagi buat pemakaian ekstrim ya Der. Pemakaian ekstrim tuh bukan berarti HP-nya lu banting-banting ya, tapi kayak misalnya tuh render video 4K tapi lu sambil multitasking. Di seri 16 Pro ini kamera ultrawide-nya juga udah gila bener nih, udah 48MP alias sama kayak kamera utamanya 48MP juga. Jadi kalau biasanya kita foto pakai lensa 0,5 itu hasilnya rada burek, di iPhone 16 Pro ini hasil kamera 0,5-nya udah tajem banget. Kalau hasil videonya mah, elah buset dah, kata gua teh kelas sinema banget, lu lihat aja dah tuh. Nah itu dia, update 7 iPhone turun harga yang turunnya lumayan bisa bikin dompet kagak mati suri. Seperti biasa kalau di closing gini gue selalu kasih tahu HP mana yang jadi favorit gue dari ketujuh pilihan HP tadi. Dari ketujuh tadi yang jadi favorit gue adalah HP murah-murah aja lah, yang harga 3 jutaan juga udah cukup sebenarnya. Kalau kerjaan gue afiliator Shopee yang butuh kamera bening, video stabil buat videoin produk mah gue pasti beli iPhone. Lah gue kerjanya 99% lewat PC. Kalau butuh kamera gue ada Sony A6300. Lagi pula iPhone 14 Pro Max gua itu yang pakai bini gua ya. Jadi lu aja dah nih yang nentuin mau pilih yang mana. Gue cuma bisa ngasih saran, kalau mau beli iPhone usahakan pilih varian tertinggi dari serinya ya. Misalnya seri Pro atau Pro Max, biar lu bisa ngerasain full spek dan arti sebenarnya dari iPhone itu kayak gimana. Jadi bukan untuk sekedar gaya-gayaan doang ya, harus ada manfaatnya. Ingat, iPhone itu harganya belasan sampai puluhan juta Der, mahal bener. Oke, gua Alif dari Tombol Power, izin pamit mau nyari dukun yang jual tuyul. Sampai ketemu di video selanjutnya, shutdown.